Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Tentunya kita semua berharap kita dalam kondisi yang sehat walafiat, bisa berkumpul dengan keluarga yang kita cintai dan kita sayangi. Amin, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, selamat pagi dan terima kasih buat semuanya. Semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami dan semua yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami mau bersyukur kepadamu karena kami percaya sesungguhnya yang terbaik Tuhan sediakan dan Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Amsal. Kitab Amsal 12 ayat yang pertama bunyinya demikian. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Nah, pada dasarnya itu kan tidak setiap manusia suka untuk ditegur. Biasanya teguran itu kan dianggap membatasi kehendak bebas seseorang. Ya, bahkan tidak sedikit orang yang memberi respon negatif ketika ditegur oleh orang lain. Tapi mau tidak mau faktanya, suka atau tidak suka, untuk menjaga hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan, kita membutuhkan teguran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa dikat Amsal mengatakan dungu? Bahwa orang yang tidak menerima, tidak suka untuk ditegur itu memiliki tingkah laku yang liar. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak dapat diatur, berbuat semuanya sendiri, dan suka memberontak. Nah, ada 4 ciri orang yang sulit menerima teguran. Apa saja? Yang pertama, ia merasa dirinya adalah orang yang paling benar. Orang yang sulit menerima teguran akan merasa dirinya paling benar dibandingkan dengan orang lain. Dia merasa tahu akan segalanya dan memandang rendah akan orang lain, sehingga tidak ada orang yang benar. Hal ini tentu membuat diri orang tersebut menjadi sombong dan merasa paling hebat. Ya, wow, paling hebat di dunia ini. Nggak mungkin sesungguhnya itu. Yang hebat hanya Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, menyatakan bahwa hanya Tuhan yang dapat menegur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernah kita mendengar kata hanya Tuhan yang sanggup menegur saya dan mengubah hidup saya. Sementara itu kan Tuhan dapat menggunakan siapapun atau apapun ketika kita berbuat salah. Amsal 6 ayat 6 mengatakan begini, orang yang tinggi hati tidak tahu kapan Tuhan menegur hidupnya sehingga tidak akan berubah dirinya. Mereka menyatakan bahwa hanya Tuhan yang menegur, padahal Tuhan juga bisa memakai sarana apapun untuk menegur kita. Contohnya ayam, keledai dipakai Tuhan. Ya. Bisa juga Tuhan memakai rumput yang bergoyang untuk menegur kita. Kalau Tuhan berkenan. Lalu yang ketiga, ia fokus pada siapa yang menegur. Orang itu melihat dulu siapa yang mau menegur aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang sulit menerima teguran akan lebih memperhatikan siapa yang menegur daripada apa yang menjadi isi tegurannya. Bila yang menegur adalah anak kecil, kamu tahu apa? Ya, kamu kan bukan orang berpengaruh, kamu kan bukan orang pendidikan tinggi, gak ada pengalaman. Kamu negur-negur, diremehkan. Tapi jika yang menegur orang yang pendidikan tinggi, pengetahuannya banyak, wawasannya luas, baru mendengarkan. Nah, hal inilah yang disebut dengan orang kerendahan hati yang palsu. Yang keempat, ia tidak mau berubah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Bila seseorang sulit menerima teguran, maka dapat dipastikan tidak akan ada yang berubah dalam hidupnya. Karena firman Tuhan saja tidak dapat mengubah hidupnya. Bagaimana mungkin teguran dari sesamanya dapat mengubah? Saya berharap kita semua mau ditegur oleh firman Tuhan, ditegur oleh siapapun yang dipakai Tuhan untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Karena kalau kita melihat diri kita sendiri, siapa kita? Kita orang yang penuh dengan kesalahan. Kita orang yang berdosa, cenderung yang kita pikirkan adalah hal-hal yang berdosa. Yang kita pelajari pada pagi hari ini, bagaimana respon yang tepat dalam menerima teguran? Tentunya kita memiliki kerendahan hati. Alkitab berkata orang yang rendah hati justru akan dihormati oleh orang lain. Tertulis di dalam Amsal 15 ayat 33. Rendah hati merupakan karakter yang dituntut oleh Tuhan dalam diri setiap kita. Dengan memiliki kerendahan hati, maka kita akan menerima teguran. Kita mempersilahkan orang menegur kita untuk mengubah hidup kita, untuk mengubah pola pikir kita yang selama ini salah. Sehingga membuat kita menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan dan juga menyenangkan sesama. Amsal 27 ayat 5 mengatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini tentunya setiap kita pernah ditegur dan pernah mendapat teguran. Tetapi cenderung kita melihat siapa yang menegur saya. Siapa? Ya. Ada baiknya kita mulai merendahkan hati. Bahwa siapapun bisa Tuhan pakai untuk menegur kita. Amin Bapak Ibu. Sehingga hidup kita menjadi garam dan terang, menjadi kesaksian. Dan hidup kita juga bisa menyenangkan Tuhan serta sesama. Fungsi kita menjadi suratan terbuka. Fungsi kita menjadi garam dan terang, tercermin dari siapapun dan apapun yang Tuhan pakai untuk mengubah kehidupan kita menjadi indah lagi. Amin. Puji Tuhan. Saya juga perlu untuk ditegur, saya juga perlu untuk diperbaiki, saya juga persilakan siapapun untuk menegur saya. Supaya tentunya saya berharap hidup saya makin hari makin indah di hadapan Tuhan dan sesama. Puji Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita kembali belajar dari tulisan Raja Salomo yang begitu berhikmat, yang begitu memberikan masukan kepada diri kita untuk kita persilakan teguran firman Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap kita mempunyai pribadi dan karakter seperti Kristus, supaya hidup kita makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi serupa dengan Engkau. Oleh karena itu kami persilakan Engkau menjamah hati dan pikiran kami. Engkau memperbaiki, Engkau menegur, Engkau mendidik Tuhan. Bahkan Engkau Tuhan menghajar apabila Engkau dapati diri kami mulai salah. Hidup kami, pikiran kami Tuhan. Sehingga dengan didikan dan teguran dari Tuhan kami melihat hari-hari kami baik. Kami melihat Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.